yang besar asli matahari agung muncul. Virisun Supreme memandang Yelang dan berkata dengan tenang, Yelang, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, tolong biarkan mereka yang tidak terlibat pergi. Yelang memegang tangan Bai Ruyu dan Blood Mandragora di kiri dan kanannya, dan Bai Xiaoyun masih memeluknya. Sambil menatap matahari yang menyilaukan, dia berkata, kita semua adalah keluarga, jika ada sesuatu, katakan saja. Penguasa tertinggi matahari yang menyala tetapi matanya tidak bisa tidak melirik ke arah Dewa Gu Jianyu. Oke, apakah seperti ini cara bermainnya? Kamu tidak ingin aku mendengarkan? Gu melihat Dewa Domain itu penuh amarah. Aku tidak berani melampiaskan amarahku kepada Tuan Agung Liang. Dia berjalan perlahan ke depan dan meraih sudut pakaian Yelang. Yelang berbalik dan berkata dengan senyum tipis, aku akan menemui Dewa Domain, silakan memimpin jalan. Oke, kamu juga tidak akan membiarkanku mendengarkan, kan? Dewa Gu Jianyu sangat marah sehingga dia melepaskan pakaian Yelang berbalik dan pergi. Rekan Taois Liang, Dewa Gu Jianyu ini cukup baik padaku ketika aku berada di alam 100 pertempuran. Aku ingin tahu apakah ada hadiah. Yelang memandang matahari tertinggi sambil tersenyum. Kepala tua itu seperti labu. Panggil saja Taois tertinggi secara langsung. Tidak perlu menggunakan gelar kehormatan. Setelah mendengar ini, Gu Jianyu Sen yang penuh kebencian berbalik dan tersenyum seperti bunga. Saat melihat Yelang, rasanya seperti dia telah melihat teman taunya yang telah hilang selama 100.000 tahun. Bisa. Dewa tertinggi matahari api melambaikan tangannya dan sekali lagi menganugerahkan teknik tingkat Dewa Domain kepada Gu Jianyu. Dewa Domain dia bukan orang luar, jadi biarkan dia tinggal di sini, Yelang menyarankan dengan tenang. Ada beberapa hal yang dia rencanakan untuk dipublikasikan melalui mulut Dewa Gu Jianyu. Jika Anda ingin kuda berlari, Anda tentu harus memberinya makan rumput. Biarkan matahari agung memberi kita beberapa manfaat terlebih dahulu. Matahari berapi tertinggi berhenti berbicara dan bertanya dengan suara yang dalam, Yelang, bagaimana tubuh ilahi langit gelap, tubuh ilahi 8 desolet, dan fisik lainnya dapat dipertahankan dengan baik dan cocok dengan tubuh ilahi orang lain? Trik apa yang dimiliki Ice Supreme? Bisakah kau memberitahuku? Supreme Sun sangat penasaran. Aku tidak mengerti bagaimana Supreme Ice dapat merampas kebugaran fisik orang lain namun sangat cocok dengan Yelang. Memungkinkannya untuk menganugerahkan Blood Mandala, bahkan dengan levelnya saat ini, sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukannya. Bahkan Si Hao, pemimpin para jenius di Istana Abadi, kehilangan tubuh suci tertingginya karena upaya bersama banyak orang kuat. Meskipun begitu, tunangan Si Hao tidak sepenuhnya cocok dengan tubuh suci tertinggi. Bahkan secara naluriah, dia ditekan oleh tubuh suci tertinggi Si Hao yang terlahir kembali. Dia membiarkan tunangannya melarikan diri, dan dikalahkan oleh Si Hao tanpa perlawanan. Namun jika itu adalah metode dari Supreme Ice, situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi. Jika memungkinkan untuk sepenuhnya menghilangkan konstitusi fisik tubuh. Untuk dunia Xuan Huang ini adalah awal dari situasi yang kacau. Semua jenius liar akan menjadi wadah atau bahkan mainan bagi banyak keluarga dan kekuatan besar untuk mengolah tubuh suci atau tubuh keramat. Struktur seluruh dunia Xuan Huang kemungkinan besar akan ditentukan sepenuhnya. Tidak ada lagi monster liar yang bisa naik dan meningkatkan peringkat mereka. Kesenjangan yang tidak akan pernah bisa diseberangi akan terbentuk antara keluarga besar dan orang biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh Supreme Lord of the Virisun dan bahkan fraksinya. Aku tidak bisa memberitahumu ini, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Ada teror yang besar di dalamnya. Supreme Ice pernah berkata bahwa bahkan dirinya yang sebenarnya tidak tahan dengan sebab dan akibatnya. Aku mengatakan ini bukan karena aku ingin menyembunyikan apapun. Hanya saja itu melibatkan terlalu banyak. Mengenai apa yang terlibat, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Yelang menatap Virisun Supreme dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Matahari di belakang penguasa tertinggi matahari api meledak menjadi cahaya beberapa kali menjadi semakin menyilaukan. Setelah cahaya matahari yang naik dan turun mereda. Matahari api tertinggi mengangguk dan berkata dengan suara berat, tentu saja aku mengerti. Bab 1591 bergabung dengan kaum konservatif, kamu tahu omong kosong, Yelang mencibir dalam hatinya. Semua orang keliru percaya bahwa penganugerahan tubuh suci adalah metode Liu Li. Mereka tidak tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Liu Li. Namun, dia terlalu malas untuk membantah. Bagaimanapun, hal baik apapun yang tidak sesuai dengan tingkat kekuatannya akan dihitung di kepala Liu Li. Dia masih memahami prinsip bahwa memiliki harta karun adalah sebuah kejahatan. Selama itu berhubungan dengan Liu Li. Bahkan penguasa tertinggi dari Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak berani memiliki pikiran jahat apapun. Yelang Yu telah membunuh banyak anak ajaib dari Istana Abadi satu demi satu dan melukai Si Hao parah. Kamu sudah menjadi ancaman bagi Istana Abadi Huangzu yang tidak bisa diabaikan. Virisun Supreme terlalu malas untuk dibodohi oleh Yelang lagi, jadi dia langsung ke intinya. Meskipun kekuatanmu luar biasa dan jauh melampaui tingkat normal kaisar. Jika kamu menghadapi pengepungan dan penindasan oleh Istana Abadi, kamu tetap akan mati. Aku tidak tahu di mana tubuh asli dari Es Agung berada. Aku berniat menerimamu sebagai murid dari Sekte Pelindungku. Mulai sekarang, jika seorang pria kuat dari Istana Abadi mempersulitmu, dia akan menjadi musuh Sekte Pelindungku. Penguasa tertinggi matahari api tidak menerima murid atas namanya sendiri. Melainkan menarik seluruh faksi konservatif ke dalam kubu terpadu penerimaan murid. Dalam kasus ini, mereka bukan tandingan Ice Supreme. Dia berkualitas dan dapat menerima Yelang.
Liang Agung merasa tidak berdaya. Dulu, sangat sulit bagi para jenius, bahkan dewa domain, untuk menjadi muridnya. Tapi sekarang jika dia ingin menerima Ye Lang sebagai muridnya, dia khawatir Ye Lang tidak akan setuju. Dan dia harus menyeret banyak Taois untuk menerimanya sebagai muridnya. Meskipun dia sangat enggan untuk menurunkan statusnya, dewa tertinggi Liang harus menelan keengganannya. Siapa yang mengizinkan Ice Supreme memiliki kekuatan tempur dahsyat sehingga dia bisa melukai 8 dari mereka sendirian? Anda harus tahu bahwa Ice Supreme dengan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan hanyalah inkarnasinya. Betapa mengerikannya jika aku datang ke sini. Bahkan yang tertinggi seperti mereka tidak berani berspekulasi dengan gegabah terutama pada saat-saat terakhir. Hukum tertinggi yang akan dipimpin oleh Supreme Ice. Sampai hari ini, ketika Supreme Lord Liang mengingatnya, dia masih merasakan hatinya bimbang. Jika mereka bisa menarik Ye Lang ke dalam kubu pertahanan mereka, mengandalkan hubungan luar biasa Ye Lang dengan Supreme Ice, orang-orang yang hatinya bimbang pastilah kubu musuh dari fraksi pertahanan mereka. Aku menghargai kebaikan Taois Liang. Tetapi Supreme Ice pernah berkata bahwa dia telah membuat keputusannya sendiri tentang siapa yang bisa menerimaku sebagai muridnya. Aku khawatir orang yang paling berkuasa tidak akan setuju. Ye Lang menghela nafas tak berdaya, biarkan dia menjadi murid Supreme Lord of the Sun. Dulu itu mungkin, sekarang tidak begitu bagus tentunya. Setelah mengambil barang orang lain, dia tidak boleh terlalu tidak sopan. Letakkan semua kesalahan pada Liu Li. Kemudian dia mengarang cerita tentang tuan masa depan yang Liu Li kenal. Dengan cara ini dia bisa menyingkirkan niat baik dari Matahari Agung tertinggi dan pada saat yang sama menunjukkan kekuatan Liu Li. Matahari Api tertinggi berkata dengan menyesal. Karena Ice Supreme sudah menemukan seorang master untukmu, maka Sekte Guardianku secara alami tidak akan memaksamu. Aku ingin tahu makhluk tertinggi mana yang bisa dikenali oleh Ice Supreme. Dulu, jarang sekali Supreme Lord of the Fury Sun mengirimkan dekrit tertinggi sekali dalam 10.000 tahun. Setelah bertemu, Ye Lang He berbicara lebih banyak daripada kentut Pangeran Serigala setelah makan 30.000 kg biji kroton. Tidak mungkin. Dia tidak penasaran tentang Ye Lang, tetapi penasaran tentang latar belakang dari Supreme Ice. Sampai sekarang, 8 makhluk tertinggi dari faksi Guardian mereka masih tidak tahu dari mana Ice Supreme yang mengalahkan mereka hari itu mendapatkan kekuatannya. Aku tidak tahu, Ye Lang menggelengkan kepalanya dan tidak tahu apa-apa tentang apapun. Benar sekali, identitas Supreme Ice adalah sebuah misteri. Yang terkuat yang berhubungan baik dengannya tentu saja tidak akan mempublikasikannya. Bahkan jika kau memberitahuku namanya, aku mungkin tidak mengenalinya. Siapa tahu? Itu bahkan mungkin menarik permusuhan dari yang terkuat itu. Fury Sun Supreme mengangguk linglung dan kemudian bertanya hari itu. Pada saat terakhir dari Ice Supreme hukum tertinggi apa yang digunakan, apakah kau tahu kawan kecil Ye Lang? Setelah begitu dekat dengan dirinya, Lord Liang akhirnya tidak bisa menahan pertanyaan paling mendesak di hatinya. Pada saat yang sama, di sekitar istana tertinggi Matahari Agung, sekelompok makhluk tertinggi yang biasanya memandang rendah segala sesuatu. Setiap telinga berdiri tegak seperti antena, matanya sebesar lonceng. Menatap Ye Lang yang hendak berbicara. Aku berharap bisa mendekatkan pipiku ke mulutnya, takut melewatkan sepatah kata pun. Itu bukan hukum tertinggi tapi itu jalan agung. Ye Lang tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung apa yang dibawa oleh Master S tertinggi adalah jalan yang lengkap dan itu adalah jalan yang hanya dia kuasai. Termasuk kekuatan jalan yang saat ini kita kembangkan dan pinjam. Masing-masing jalan ini memiliki seorang master. Untuk lebih jelasnya, jalan-jalan megah dan luar biasa ini sebenarnya adalah hukum tertinggi dari orang-orang yang paling berkuasa. Kata-kata ini seperti suara lonceng besar. Bergema di benak semua makhluk tertinggi jalan agung adalah hukum tertinggi. Metode tertinggi yang mereka praktikkan sebenarnya dapat berevolusi menjadi Dao Agung. Tidak heran makhluk-makhluk tertinggi yang telah mengintegrasikan tubuh mereka ke dalam Tao jauh lebih lemah dalam kekuatan tempur daripada mereka yang telah menciptakan hukum tertinggi mereka sendiri. Bagaimana bisa meminjam energi orang lain dibandingkan dengan menciptakan diri sendiri? Keraguan yang telah lama bersemayam di dalam diri para pemimpin tertinggi konservatif ini akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan teratasi pada hari ini. Keluar dari mulut Ye Lang, terdengar seperti kata-kata dewa tertinggi es. Mereka dipukuli dengan sangat parah oleh Ice Supreme sehingga kekaguman dan rasa hormat mereka padanya seperti sungai deras yang tak berujung. Siapa Anda yang memenuhi syarat untuk meragukan? Tetapi jika demikian, jika suatu hari orang terkuat tidak lagi meminjam kekuatan Great Dao, bukankah makhluk tertinggi yang telah mengintegrasikan Dao ke dalam tubuhnya hanya akan menjadi nama saja? Panggilan. Suara napas makhluk tertinggi termasuk Fury Sun Supreme menjadi semakin tidak rata. Sepertinya beberapa rahasia besar telah ditemukan Ye Lang. Berita ini tidak boleh sampai ke telinga orang lain, jika tidak, itu akan menyebabkan perubahan besar di dunia Xuan Huang. Fury Sun Supreme memberikan peringatan serius betapa gilanya Supreme Being yang telah menyatukan tubuhnya ke dalam Tao, jika dia tahu berita ini. Kekuatan tertinggi dapat menghancurkan bintang dan wilayah. Bahkan jika hanya satu makhluk tertinggi yang jatuh ke dalam kegilaan, itu akan membawa bencana tanpa akhir. Aku tahu kita semua adalah keluarga, kita semua adalah teman. Ye Lang mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, aku hanya memberitahumu tentang masalah ini. Pupil Supreme Liang menyala. Maksudmu kau memiliki kesan yang baik terhadap klan Guardian dari Istana Kekaisaran Xuan Yu? Tentu saja Ye Lang mengangguk tanpa berpikir. Ada beberapa pendukung tertinggi seperti ini, tetapi kamu tidak bergantung pada mereka. Bukankah itu bodoh?
Untuk mencegah Liang Agung mencurigai apapun, dia menekankan dengan tegas. Saya datang ke istana Kekaisaran Xuanyu sepenuhnya karena apa yang dilakukan kaum konservatif, dan mereka bahkan setuju dengan ide-ide saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan kaum konservatif, saya akan hidup dan mati. Yang paling saya benci adalah pria yang gegabah, saya sangat konservatif. Bab 1592 Favorit Istana Kekaisaran Okai-Okai. Yang paling kurang dari Sekte Yusou, kami adalah seorang jenius seperti kamu Yelang. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Guardian, saya tentu saja akan menyambut Anda dengan sepenuh hati. Supreme Sun sangat gembira. Menurut pendapatnya, karena Yelang tidak bersedia diterima sebagai murid oleh Sekte Yusou, dia tentu saja tidak bersedia bergabung dengan Sekte Yusou. Siapa yang menyangka orang ini akan membuat alasan dan menolak untuk menjadi muridku? Tapi dia berinisiatif untuk bergabung dengan faksi Guardian. Bukankah ini sama saja dengan membuka celana untuk buang angin? Apakah itu tidak perlu? Meskipun prosesnya berbelit-belit asalkan Yelang bergabung dengan faksi pengawal kekaisaran. Ini sama dengan menjadikan penguasa es tertinggi yang menakutkan dan kuat sebagai anggota kapal perang pertahanan mereka. Mulai sekarang jika ada sesuatu, kita bisa mengandalkan orang kuat ini. Bukankah itu indah? Siapa yang berani memaksa mereka untuk ikut berperang? Rekan Taois Liang bersaudara harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas meskipun bergabungnya saya dengan faksi konservatif sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindarkan masalah alam 100 pertempuran yang melampaui hadiah Tianjiao dari Istana Abadi tidak dapat diabaikan. Sayang sekali saya tidak bisa menggunakan identitas ini untuk saat ini bagaimana kalau... Saat dia berbicara, tatapan Yelang beralih ke Bloody Mandragora dan wanita lainnya. Fury Sun Supreme berkata dengan pengertian, selama teman muda Yelang bersedia, tempat ini secara alami dapat diberikan kepada orang lain. Semua kekasih Yelang memiliki tubuh suci meskipun tidak sejahat itu. Namun setidaknya dia lulus dan diterima sebagai murid dari Sekte Yushu-nya yang tidak membawa aib bagi reputasi Sekte Yushu. Terima kasih Saudara Liang atas kebaikanmu. Yelang menangkupkan tangannya dan melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Dia memandang Gu Jianyusen dan berkata dengan ringan, Gu Jianyusen, kau dengar apa yang dikatakan rekan Taois Lai yang siapa yang akan kuberikan tempat ini tergantung pada penampilanmu. Dia sebelumnya dengan sengaja membimbing mereka tanpa niat apapun dan telah menyerahkan mandala darah dan wanita lain ke Sekte Guardian untuk diinstruksikan. Istana Kekaisaran Xuanyu adalah kekuatan tingkat atas dengan kekuatan tertinggi. Ada banyak sekali jenius dan jalan di dalamnya seluas lautan asap. Dan karena dia ingin memahami 1000 jalan agung, tentu saja dia tidak bisa melepaskan domba gemuk besar dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Dia ingin banyak wanita jenius di Istana Kekaisaran Xuanyu membuka jalan dan memungkinkannya untuk masuk dan keluar dengan bebas, tetapi jelas agak terlalu sulit baginya untuk melakukannya. Tetapi jika Anda mengambil posisi murid tertinggi dan memilih dari luar, belum lagi membuka jalan baginya untuk masuk dan keluar. Bahkan mengizinkannya untuk masuk dan keluar tidak memerlukan pertimbangan sedikit pun. Orang ini adalah murid dari Yang Maha Tinggi dan statusnya sangat mulia, yang setara dengan memiliki dukungan dari makhluk maha kuasa. Bahkan para putra suci itu jarang memiliki kesempatan untuk dipilih. Bagaimana dengan para jenius biasa? Rekan Dao Liang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Yelang bertukar sapa dengan Supreme Sun sejenak lalu pergi dengan tegas bersama Bloody Mandala dan lainnya. Begitu mereka pergi, satu demi satu penguasa tertinggi dari Sekte Penjaga muncul. Supreme Teratai Suci mendengus tidak puas anak nakal ini sengaja menipumu, dia ingin menggunakan kuota murid Sekte Yusou-ku untuk menipu orang di luar. Aku tidak tahu berapa banyak wanita jenius yang akan dinodai olehnya. Seorang wanita cantik Supreme tersenyum menawan dan berkata, Anda tidak bisa berkata seperti itu, teman muda Yelang sangat tampan. Dan dia memiliki bakat menakutkan yang dapat menghancurkan tubuh Sein tertinggi tidak peduli apa pertimbangannya. Dia adalah pasangan Taois yang paling cocok, lebih baik mengatakan bahwa teman muda Yelang mencemari gadis-gadis itu daripada mengatakan bahwa dia membiarkan gadis-gadis itu memanfaatkannya. Yang Maha Tinggi yang menyala mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini bukan orang yang mudah untuk dihadapi, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di Istana Kekaisaran. Ada banyak diskusi. Semua makhluk tertinggi memiliki rasa hormat dan kekaguman yang sama terhadap makhluk tertinggi Hanbing. Tetapi untuk seorang kuasa kaisar belaka, ada banyak ketidakpuasan. Aku tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh kuasa kaisar kecil ini di Istana Kekaisaran yang besar. The Fury Sun Supreme berkata tidak masalah jika dia menindas seorang jenius wanita. Itu hanya masalah kecil dan kita bisa menyelesaikannya dengan menjanjikan beberapa keuntungan padanya. Jika dia menindas 100 jenius wanita Sekte Yushuku. Dengan keluarga besarnya dan kekayaan yang melimpah, tidak bisakah ia menangani masalah sekecil itu? Jika dia menindas 10.000 wanita jenius, itu akan sangat luar biasa. Yelang itu mungkin tampak kejam, tetapi dia sebenarnya sangat melindungi orang-orangnya sendiri. Jika dia memulai cabang di Istana Kekaisaran Xuanyu, tidak peduli apakah apa yang dia katakan itu benar atau salah. Dia akan sepenuhnya terikat dengan Istana Kekaisaran kita. Meninggalkan istana tertinggi Liang Yelang. Yang berada di jembatan pelangi merangkul bahu Dewa Domain Gu Jian meletakkan tangannya di pinggangnya yang montok mengaitkan jarinya. Dan terkekeh, meskipun kita bertukar satu keterampilan tingkat Dewa Domain dengan satu, kamu sudah mendapatkan manfaatnya mengenai janji Liang Supreme. Aku akan menyusahkanmu Dewa Domain Gu Jian untuk menyebarkan berita. Apa yang dianugerahkan oleh penguasa tertinggi Liang kepada Dewa Domain Gu Jian adalah metode gelombang suara tingkat Dewa Domain yang disebut 8 suara surga dan naga.
Dapat mengejutkan kaisar tingkat tinggi. Sekali musuh dengan level yang sama dikejutkan oleh 8 suara naga surgawi, dia akan linglung sejenak. Dalam pertempuran menentukan antara lawan yang seimbang. Sedetik saja lengah bisa berarti kematian. Teknik ini benar-benar mendominasi. Ye Lang mendapatkan informasi dari Dewa Gu Jianyu hanya dalam beberapa kata dan pada saat yang sama meminta Dewa Gu Jianyu untuk mengajarkan mandala darah metode pembunuhan. Dia ingin menukar keterampilan Tuan Tertinggi Liang untuk satu, dan pada saat yang sama, dia menginginkan Dewa Gu Jianyu yang telah menerima manfaatnya. Untuk melakukan hal-hal untuknya Gu Jianyu Dewa mungkin telah menghasilkan keuntungan tetapi Ye Lang tidak akan pernah kalah. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha. Kali ini Tuan Ye mungkin akan menjadi tokoh populer di seluruh istana kekaisaran. Dewa Gu Jianyu terkekeh mendengar pujian itu di mana. Seharum apapun itu, tidak bisa seharum tubuh Dewa Gu Jianyu. Ye Lang dengan lembut menepuk pantat Gu Jianyu Sen, dan gelombang menawan bergulung dan terlipat. Tuan Ye, saya punya beberapa teknik tingkat Dewa Domain di sini, saya ingin tahu kapan Anda punya waktu untuk datang dan belajar dari saya. Dewa Gu Jianyu tidak memiliki banyak perlawanan, tetapi malah berinisiatif untuk menginginkannya. Pasti di lain hari, Ye Lang berbicara dengan suara nyaring dan penuh tenaga. Segera. Dia dan Dewa Gu Jianyu berada di luar istana es tertinggi dan masing-masing kembali ke rumahnya sendiri. Wah, hei, dia sudah mendengkur. Ye Lang berhenti di samping kandang anjing dan mendengarkan dengkuran yang berasal dari dalam. Desahan dalam hatiku sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari setengah hari Shi Hao yang terluka parah mampu tertidur lelap. Ini benar-benar layak menjadi contoh tingkat kaisar. Kamu telah mendapatkan banyak keterampilan tingkat Dewa Domain kali ini dan kamu masih perlu mengintegrasikannya. Ruang pelatihan di aula tertinggi dapat membantumu mencapai 2 kali hasil dengan setengah usaha dalam pelatihanmu. Pergi dan pahami keterampilannya dengan cepat. Ye Lang mengatur Bloody Mandragora dan gadis-gadis lain untuk berkonsentrasi pada pelatihan mereka. Saya melihat bagian belakang beberapa wanita menghilang di pintu masuk ruang pelatihan. Dia kemudian mengubah arah dan mulai berjalan-jalan di dalam Istana Es Agung. Istana Es Agung yang besar ini luas areanya. Bahkan seseorang sekuat Ye Lang hari ini perlu terbang di udara untuk mempersingkat waktu. Di sudut yang lebih terpencil, ada sebuah ruangan yang mirip dengan kamar seorang pelayan. Sebuah suara khawatir terdengar. Kakak Si Hao terluka sangat parah dan aku tidak tahu kapan dia akan... Aku tidak tahu apakah itu akan berdampak padanya ketika kakak Si Hao pulih. Bab 1593 Jangan buka mata Waku Su Xiao Xiao ini semua salah Ye Lang. Jika bukan karena dia, saudara Si Hao tidak akan seperti ini. Cederanya kecil, tetapi aku khawatir saudara Si Hao, yang belum pernah kalah dalam pertempuran, akan memiliki hati yang tak terkalahkan yang rusak. Ye Lang berada di puncak karirnya, tetapi saudara Si Hao dipenuhi dengan luka. Perbedaan antara keduanya semakin besar dan besar. Aku khawatir Ye Lang akan menanamkan iblis dalam diri saudara Si Hao. Kembar tiga Cao Jiaohua berbicara dengan cemas. Tiba-tiba ruangan itu gelap. Pemandangan terhalang. Ada tubuh hangat yang menempel pada rumput batu dari belakang. Suara Ye Lang setelah perubahan ternyata mirip dengan Si Hao. Napasnya menjadi berat. Ye Lang membiusku jika aku tidak bisa berhubungan seks dengannya, dia akan meledak dan mati. Si Cao Cao berseru kakak Si Hao kau menggigitku lepaskan cepat. Ye Lang menekan kepala kecil Si Cao Cao di tempat tidur dan berkata dengan suara penuh semangat. Jangan menoleh ke belakang, aku benar-benar Si Hao, tidak, sama sekali tidak. Si Cao Cao berjuang keras dan berteriak, kakak Si Hao juga tidak bisa. Saat dia mengatakan ini, dia dengan paksa melepaskan diri dari kekangan Si Hao. Dada yang hangat dan panas juga menghilang. Setelah sekitar 10 napas, pemandangan di depan saya tiba-tiba menjadi jelas. Si Jiao Jiao dan Si Hua Hua mendekati saudara perempuan mereka, Si Cao Cao, dengan wajah marah. Dia menatap Ye Lang yang menyeringai jahat dengan penuh kebencian dan berkata dengan marah. Ye Lang, kau sangat tercela. Dia benar-benar berpura-pura menjadi saudara Si Hao dan memanfaatkan kita. Kau penjahat tak tahu malu. Ye Lang mencubit dagunya dan memandangi tiga bersaudara Cao Jiaohua yang tampak seperti dicetak dari cetakan yang sama. Si Hao juga tidak bisa melakukannya. Kembar tiga Cao Jiaohua memegang 6 payudara di 6 tangan mereka dan berkata dengan malu dan marah. Tidak apa-apa Ye Lang mengangguk dengan puas tidak apa-apa jika tidak berhasil. Yang aku khawatirkan adalah hubungan antara ketiga saudara perempuan ini akan memburuk. Ketiga saudara perempuan ini memainkan peran yang sangat penting bagi Si Hao. Ingin mengambil keuntungan dari Si Hao mengendalikan ketiga saudara perempuan ini adalah jalan pintas. Saudara Si Hao tidak setidak tahu malu dirimu. Dia adalah kakak laki-laki tertua kami, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang sembrono? Mungkinkah kamu memiliki pikiran jahat terhadap adikmu sendiri? Kembar tiga Cao Jiaohua memelototi Ye Lang dengan marah aku tidak bisa, tapi Si Hao. Ye Lang ragu untuk berbicara bukankah ini yang paling disukai putra keberuntungan? Pertama kakak ipar, lalu para saudari. Pada awalnya, kasih sayang keluarga adalah hal yang utama, tetapi seiring berjalannya waktu, kasih sayang keluarga berangsur-angsur memburuk. Setelah itu memburuk. Mereka hanya menambalnya dan mengatakan itu diadopsi atau garis keturunannya sudah menipis. Itu klise yang sama kemudian dia harus waspada bagaimana jika itu terjadi. Itu sangat menjijikkan, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ini hanya peringatan untukmu, jika aku mendengarmu mengatakan hal-hal buruk di belakangku lagi.
Jangan salahkan aku karena menyebabkan masalah bagi kakakmu si Hao. Ye Lang terlalu malas untuk repot-repot dengan anak kembar 3 itu. Ketika kami pertama kali mulai menempelkannya satu sama lain, itu membuatnya sangat marah. Saya sangat perlu mencari tempat untuk menenangkan diri dan memikirkan makna hidup yang sebenarnya. Di bawah tatapan malu dan marah dari ketiga saudara perempuan Cao Jiahua, Ye Lang pergi dengan angkuh. Langsung menuju kediaman sementara Su Xiao Xiao. Pintunya tertutup secara otomatis. Sama seperti sebelumnya kamar itu tiba-tiba menjadi gelap. Dan Anda tidak bisa melihat tangan Anda di depan Anda. Sepertinya ada penghalang khusus yang menjebak Ye Lang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Tepat ketika Ye Lang hendak melepaskan diri dari penghalang itu tiba-tiba. Sebuah tubuh hangat mendekatinya, ada juga tangan putih yang menutupi matanya. Mendorongnya dengan tergesa-gesa menuju tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Lang bertanya dengan tidak puas. Tidak perlu menebak, kamu tahu siapa yang melakukan semua ini. Bahkan jika napas disembunyikan dan penghalang telah dipasang. Namun Dewa Abadi melakukan satu kesalahan. Aku tidak menyangka bahwa aromanya juga unik. Hidung Ye Lang dapat dengan jelas membedakan perbedaan halus dalam aroma tubuh wanita. Belum lagi aroma yang begitu khas. Jangan buka matamu, aku Su Xiao Xiao. Dewa Abadi itu mencubit tenggorokannya dan menirukan suara Su Xiao Xiao. Dia dengan bersemangat menarik-narik pakaian Ye Lang. Oh, gaun ini kenapa rumit sekali? Ada kecemasan dalam suara Dewa Abadi. Dia menyembunyikan auranya dan tidak punya cara untuk menggunakan kultivasinya. Itu hanya bisa dilepas dengan tangan, tapi kancingnya semua terpelintir dan bengkok. Dia hanya bisa merawat Ye Lang dan bukan dirinya sendiri. Saya sangat cemas. Kesempatan sekali seumur hidup ini hanya mungkin terjadi karena dia mengumpulkan keberaniannya dan memohon pada Su Xiao Xiao untuk bertukar akomodasi dengannya. Jika saya melewatkan kesempatan bagus ini, saya tidak tahu berapa tahun saya akan tertunda oleh Ye Lang. Dia mempertaruhkan semua yang dia miliki pada Ye Lang. Aku bahkan siap menjanjikan cintaku padamu. Siapa sangka Ye Lang akan mulai berpura-pura menjadi pria terhormat di depannya. Jika kamu memanfaatkannya, kamu harus bertanggung jawab. Dia tidak punya rencana untuk mencari pasangan Taois lain. Karena Ye Lang menolak, jangan salahkan dia karena menggunakan tindakan luar biasa. Jangan khawatir. Ye Lang membiarkan Dewa Abadi menyeret pakaiannya. Dengan mata tertutup, ujung jarinya menari di depan Dewa Abadi dengan cara yang mempesona. Putaran dan belokan yang lebih rumit terurai dalam sekejap. Kulitnya seputih telur yang dikupas. Aroma yang semakin murni menyerbu rongga hidungnya, membuat hati Ye Lang berkelana. Ye Lang, aku benar-benar Su Xiao Xiao, singkirkan senjatamu. Ada getaran dalam suara Dewa Abadi. Dia pikir identitasnya mungkin akan terbongkar. Itu bahkan membuat Ye Lang ingin membunuh. Jangan takut, aku sangat lelah sekarang dan tidak ingin bergerak sama sekali. Tolong bantu aku menyimpannya. Ye Lang meregangkan tubuh dengan malas. Menguap, tertidur lelap. Dewa Abadi mengutak-atiknya dalam kegelapan. Dengan satu tangan menutupi mata Ye Lang, dengan tangan lainnya dia mengeluarkan sebuah buku rahasia yang seharusnya sudah dihancurkan dari harta penyimpanan. Dengan bertepuk tangan, sejumlah besar informasi dalam buku rahasia mengalir ke benaknya. Ternyata itu bukan senjata tersembunyi. Dewa Abadi itu sangat terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak akan membiarkan Ye Lang mendorongku keluar. Justru sebaliknya, awalnya aku merasa takut. Istana Kekaisaran ini ternyata memiliki buku-buku semacam itu. Benar-benar menjijikkan. Dewa Abadi menarik napas dalam-dalam, kebencian di dalam hatinya berkali-kali. Setelah perjuangan yang rumit, akhirnya aku mengambil keputusan. Keadaan sudah sampai seperti ini. Meskipun kita tahu ada harimau di gunung, kita tetap pergi ke sana. Tidak ada jalan kembali. Dia memutuskan untuk berjuang sampai mati. Tentu saja, sebelum itu, dia masih perlu menyesuaikan diri dengan itu melalui beberapa metode lain. Coba ringankan sebagian beban di hatimu. Jika tidak, dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya dia. Setelah 100 tarikan, saat napas Ye Lang menjadi teratur, dia mendengar suara isak tangis dari sampingnya. Apa yang terjadi? Ye Lang merasakan tangan yang menutupi matanya diangkat. Dan dia setengah berdiri sambil bergumam curiga. Kata-kata Dewa Abadi gagal mengungkapkan idenya dengan jelas dan bahkan perkataannya tidak lengkap. Seluruh tubuh Ye Lang bergetar menghancurkan penghalang. Aku melihat tubuh anggun seperti angsa putih tergeletak di ranjang di depanku. Dengan satu tangan menopang dagunya, ada suara gemerincing di matanya yang lembut. Air mata seperti mutiara kecil yang putus dari talinya berjatuhan satu persatu. Ternyata rahang Dewa Abadi terkilir. Bab 1594 Angsa Peri Konyol yang menghangatkan hati 2 dalam 1 snap-snap. Snap-snap-snap. Ye Lang mengangkat tangannya dan mengetuk rahang Dewa Abadi yang terkilir 5 kali berturut-turut. Langsung mengembalikan rahang Dewa Abadi yang kecil dan halus ke tempatnya semula. Mungkin ada beberapa kerusakan tetapi itu bukan masalah besar. Untuk Dewa Abadi yang sudah menjadi seorang kaisar agung. Luka kecil ini tidak sepenting menusuk lubang berdarah dengan tongkat. Dengan kata lain, Dewa Abadi masih khawatir identitasnya akan terungkap. Jika tidak, bagaimana bisa cedera ringan seperti itu membuatnya, yang berada di tingkat kaisar, sangat menderita? Kamu. Ketika Dewa Abadi melihat Ye Lang membuka mata, dia dengan cepat melangkah maju, menutupi matanya dengan tangannya, dan dengan cemas memarahi. Mengapa kamu membuka matamu? Apa identitasnya? Apa statusnya? Sebagai penguasa istana jiwa abadi. Seseorang yang berkuasa yang kata-katanya adalah hukum seberapa tinggi statusnya.
Bahkan sekarang Istana Jiwa Abadi telah menjadi organisasi kelas 2 kecil. Namun, sikap yang dia tunjukkan di depan Ye Lang sebelumnya tidak akan berubah sama sekali. Sekarang karena hal-hal belum diselesaikan, karakter tersebut telah runtuh. Bagaimana dia bisa memiliki harga diri untuk mempertahankan sikap mulia di depan Ye Lang di masa depan? Apakah dia tidak punya muka? Ye Lang dengan lembut mengangkat dagu Dewa Abadi dengan empati, berinisiatif untuk bergerak maju. Dan mencium ringan kulit halusnya, dengan sengaja memberinya kesempatan untuk pamer, dan berkata dengan main-main, "Oh, kau bermain lebih liar sekarang. Kau bahkan berani mencoba memainkan peran yang berpikiran luas seperti itu." Dewa Abadi mencubit dagunya untuk meredakan rasa sakit dan memutar matanya ke arah Ye Lang. "Apa kau pikir aku bodoh? Apa aku sebodoh itu hingga kau bisa menipuku hanya karena kau mau?" Belum lagi apakah kau pernah bermain seperti ini sebelumnya? Bahkan jika kau pernah, bagaimana mungkin Su Xiao sebodoh aku dalam urusan dunia dan menempatkan dirinya dalam situasi yang canggung seperti itu? Dewa Abadi mengangkat dagunya yang seputih salju dan halus dengan bangga. Dia tidak bersedia mengikuti situasi di mana Ye Lang sengaja memberinya jalan keluar. Dia bahkan mengangkat langkah tanpa peduli tentang wajahnya sendiri. Menuduh Ye Lang mempermalukan IQ-nya Soyu adalah aku. Ye Lang menatap wajah lembut Dewa Abadi dengan curiga. Dewa Abadi itu tertegun, mata indahnya yang dingin berkedip 3 kali. "Sadarilah bahwa Anda mungkin telah melewatkan sebuah langkah. Jangan terlalu menyesal juga. Jika Anda melewatkannya, ya sudah. Bukankah dia sudah melewatkan cukup banyak kesempatan dalam hidupnya? Hanya dengan Ye Lang saja, dia melewatkan lebih dari 2 kesempatan." Setelah menyadari kesalahannya, Dewa Abadi dengan tegas menyerah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Ya, itu benar. Akulah diriku yang sebenarnya." Ye Lang menamparkan Dewa Abadi 2 kali di depannya. Suaranya renyah dan dia bertanya dengan senyum licik. "Jadi, apa maksudmu dengan meniru Xiao Xiao? Apalagi yang bisa kau pikirkan?" Dewa Abadi menepis tangan Ye Lang dengan jijik, mencoba menghentikannya membuat masalah. Dan berkata dengan marah, "Ye Lang Yu telah berubah. Kamu tidak seperti ini ketika kita berada di Bintang Taichu. Kamu begitu bersemangat untuk memanfaatkanku hingga matamu hampir robek. Sekarang kau dikelilingi wanita-wanita cantik, tapi kau meninggalkanku begitu saja tanpa melihatku maupun mempedulikanku. Apa yang sedang kau pikirkan? Oh, sekarang setelah kau tidak membutuhkan teman Taois, kau memperlakukanku seperti sesuatu dari masa lalu. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan? Jika kamu tidak memiliki niat seperti itu terhadapku, kamu seharusnya menjauhkanku saja." Menyadari sesuatu, The Immortal Master dengan cerdik mencoba menyelamatkan situasi dengan mengatakan, "Tentu saja kamu bisa melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang tidak mungkin bagimu untuk memintaku mencari pasangan Taois lain. Peduli apa yang kamu katakan, kamu harus bertanggung jawab." Ye Lang diam-diam mengeluarkan hati pahatan kristal es dari ruang sistem. Dia mendorongnya di depan Dewa Abadi dan memperkenalkannya. "Ini adalah tubuh suci dari binatang suci harimau putih. Dengan tubuh ini, kekuatan perlindunganmu akan meningkat secara dramatis. Dan kamu juga akan bisa membunuh. Tentu saja, ini seperti tubuh suci yang kamu dapatkan dalam lotre. Fisik ini tidak dapat ditingkatkan, tahap apapun yang ditarik adalah tahapnya. Lagi pula, dia bisa mengambilnya kembali kapanpun dia mau namun. Tubuh suci macan putih ini awalnya dicadangkan olehnya untuk Dewa Abadi, jadi dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya." The Immortal Lord melebarkan matanya yang indah. Mata dingin dan menatap jantung es napasnya menjadi cepat. Tidak bersemangat untuk mendapatkan tubuh ilahi, tetapi waktu inilah yang membuatnya marah. "Ye Lang, apa maksudmu? Apa kau pikir aku akan seperti ini hanya demi tubuh suci?" Dewa Abadi menamparkan tubuh suci harimau putih hingga terpental, menunjuk hidung Ye Lang. Dan berkata dengan marah di matamu, "Apakah aku wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan?" Dewa Abadi sangat marah. Dia tidak ingin ketinggalan dan tidak ingin ditinggalkan oleh Blue di Mandragora dan gadis-gadis lainnya. Alasan utamanya adalah karena dia diremehkan oleh Ye Lang ini bukan hanya untuk keuntungan. Jika Ye Lang menghargainya dan memperlakukannya dengan setara, bahkan jika tidak ada keuntungan, mengapa dia begitu khawatir tentang untung dan rugi? Oh, sekarang dia menawarkan dirinya kepadanya, Ye Lang mulai memberinya keuntungan. Apa maksudmu? Apa menurutmu dia menggunakan tubuhnya untuk bertukar bantuan? Jika kamu memikirkanku seperti ini, maka tidak pantas bagi gadis kecil sepertiku untuk tinggal di tempat yang elegan ini. Dewa Abadi berdiri dengan marah, melambaikan tangannya, dan mengenakan jubah abadi berbintang. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi tanpa menoleh ke belakang dan berjalan pergi. Dia merasa dipermalukan. Ini adalah penghinaan dari lubuk jiwa yang paling dalam. Tidak peduli seberapa keras Ye Lang mencoba untuk memenangkannya kembali, dia tidak akan pernah memaafkannya. "Kamu salah paham." Ye Lang menghela napas. Dia tidak meraih lengan Dewa Abadi, juga tidak mencoba menghentikannya. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Pikirkanlah. Tubuh suci macam apa yang kutinggalkan untukmu? Pikirkan baik-baik lagi, apa kemampuan paling menonjol dari tongkat jiwa abadimu? Tubuh ilahi macan putih ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan perlindungan, tetapi juga membunuh. Luar biasa, bukan? Kamu akan merasa tidak nyaman jika kamu tidak mendapatkan fisik yang kuat, tetapi jika kamu mendapatkan tubuh suci yang lebih kuat. Apa yang akan dipikirkan orang lain setelah Ye Lang selesai berbicara?" Dia mendongak. Dewa Abadi yang berjalan menuju pintu telah menghilang. Menolehkan kepalanya untuk melihat ke sampingnya, Tuan Abadi, yang tadi dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kini memiliki mata yang bersinar dan bersandar padanya dengan emosional. "Apakah yang kau katakan itu benar?" Ada cahaya jernih yang bergerak berkedip di mata dingin Tuan Abadi.
Baru setelah mengalaminya dia tahu keluhan diperlakukan berbeda. Kuharap Yelang benar-benar berpikir seperti ini. Kalau begitu, kemarahannya benar-benar tidak berdasar. Yelang bisa mempertimbangkannya, mengapa dia tidak bisa mempertimbangkan Yelang? Setiap kata dari ini adalah benar jika ada satu kata saja yang salah. Yelang mengangkat tangannya untuk bersumpah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh tangan putih dan lembut Dewa Peri. Ini memaksanya untuk sementara menarik kembali paruh kedua dari kata-katanya. Aku akan memastikan dia tinggal di rumah mewah dan memiliki banyak istri dan selir. Aku yakin kau tidak percaya, kan? Dewa Abadi merasa malu sekaligus jengkel dan buru-buru menghentikan Yelang dari bersumpah. Tapi aku tidak berani membiarkannya terus berbicara omong kosong. Yelang memanfaatkan situasi dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Dewa Abadi. Dan mencium pipinya yang halus dengan ringan. Apakah kamu masih akan pergi? Dewa Abadi menggelengkan kepalanya dengan tegas jika kamu tidak mengecewakanku. Kamu pasti akan mengikutiku dengan nyawamu. Kamu tidak bisa menyalahkan Dewa Abadi karena begitu mudah dibodohi. Tetapi citra Yelang di benak Dewa Abadi sama sekali tidak cocok dengan citra seorang playboy romantis. Aku hanya berpikir dia adalah seorang berandal dan hooligan. Perlakukan dia sekejam mungkin. Tidak pernah ada pengejaran atau ungkapan cinta yang halus. Bagaimana mungkin seseorang bisa menahan pengungkapan perasaan Yelang yang tulus? Apalagi dia tidak tahu apa-apa tentang ini dan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Aku hanya merasa bahwa apa yang Yelang katakan seolah-olah dia ingin mengeluarkan hatinya dan memberikannya padanya. Langkah beraninya kali ini tidak lebih dari sekadar upaya untuk mendapatkan perhatian Yelang. Aku ingin Yelang memperlakukan semua orang dengan setara di masa depan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Hasilnya tidak terduga. Yang dia inginkan hanyalah patah hati. Namun, Yelang memberinya sepotong utuh tidak hanya itu membuatnya merasa sangat dicintai. Itu juga membuatnya khawatir. Bagaimana jika Yelang hanya menyukainya di masa depan dan menyebabkan ketidakpuasan di antara gadis-gadis seperti Bloody Mandragora? Apa yang harus dia lakukan? Para kekasih Bloody Mandragora tidak sebanding dengan Yelang. Tetapi tidak peduli seberapa lembut Su Xiao terlihat, dia sebenarnya adalah makhluk kuat di tingkat Dewa Domain. Jika dia menjadi penuh dendam dan melakukan sesuatu yang buruk pada Yelang, bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Belum lagi, ada juga Ice Supreme yang mengusir 8 makhluk tertinggi dari Istana Kekaisaran. Dia takut jika dia ingin memberitahu Ice Supreme niat sebenarnya Yelang. Sebuah bersin dapat mengubah dia dan Yelang menjadi patung es dan membunuh mereka sepenuhnya. Yelang, aku seharusnya tidak meragukanmu, dan aku seharusnya tidak mengancam untuk meninggalkanmu. Saya minta maaf atas kata-kata saya yang salah. The Immortal Lord menundukkan kepalanya dan melihat bahwa tangan besar Yelang sangat familiar dengan metode tersebut. Dia tidak menggunakan hukum jalan agung apapun, tetapi hanya menghancurkan perlindungan jubah abadi berbintangnya. Aku juga tidak membencinya. Aku bahkan berpikir bahwa tindakan Yelang berasal dari perasaan sejatinya. Dia mendesak semakin cemas. Aku tahu perasaanmu. Tetapi kamu tidak boleh menunjukkannya. Jika tidak, jika kamu membangkitkan permusuhan Su Xiao atau bahkan orang itu, aku tidak akan bisa melindungimu sama sekali. Kamu harus ingat untuk mengucapkan kata-kata ini hanya di depanku, dan jangan pernah biarkan orang lain tahu. Bahkan kepada orang kepercayaanku. Melihat ekspresi serius Dewa Abadi. Itu adalah masalah hidup dan mati, bahkan Yelang tertegun selama 3 detik. Kemudian dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa Dewa Abadi mungkin telah salah paham tentang sesuatu. Saya juga sedikit terkejut bahwa kata-kata manis saya ternyata sangat efektif. Dia ingat bahwa dalam naskah Tang Chen, pelindung Dewa Abadi tidak diatur seperti ini. Jauh di atas, tidak tercemar oleh duniawi. Meskipun Tang Chen dibimbing olehnya sepanjang jalan dan terus meningkat, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Aku hanya berani diam-diam mengembangkan perasaan di dalam hatiku. Kok bisa Tang Chen sekarang jadi penjilat Musian-Sian? Tapi Dewa Abadi, pelindung jalan yang mulia ini, telah menjadi bucin. Bu melihat Yelang linglung, Dewa Abadi berinisiatif untuk bergerak maju dan mencium pipinya seperti capung menyentuh air. Dia berbisik dengan malu-malu. Tidak perlu bersikap waspada antara kau dan aku. Jika kau punya perasaan padaku, ungkapkan saja. Dia merasa tidak perlu ada belenggu di antara dia dan Yelang. Yelang memberikan seluruh hatinya padanya. Bisakah dia masih membela diri? Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Oke, apakah begini cara kita bermain? Pikiran Yelang terguncang. Anda adalah Dewa Abadi yang hebat. Kamu begitu dingin dan menyendiri di depan orang lain, tetapi kamu begitu aktif dan terbuka di depanku kan? Standar ganda. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Jika aku ketahuan, aku akan mendapat masalah besar. Setelah 1/4 jam. Dewa Abadi yang dulunya adalah penguasa Istana Jiwa Abadi sekarang benar-benar tampak seperti angsa peri konyol yang jatuh ke danau. Matanya yang dingin tanpa kehidupan seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia hanya memegangi kepala Yelang dengan kedua tangannya. Cobalah yang terbaik untuk menunjukkan perasaanmu. Itu adalah respons terhadap panggilan sayang Yelang. Yelang akhirnya mengangkat kepalanya dan menghela napas. Aku sangat bosan, cukup sudah. Akan menjadi tidak sopan untuk melanjutkan. Baik secara publik maupun pribadi, dia harus mempertimbangkan Dewa Abadi dan dirinya sendiri. Dewa Abadi saat ini baru saja menembus Kaisar Agung. Dia berada dalam tahap peningkatan kultivasi. Dan itu ada di Istana Kekaisaran kelas atas seperti Istana Kekaisaran Xuanyu. 1000 kali lebih mudah untuk meningkatkan wilayah Anda daripada di dunia luar. Jika kita mengambil tindakan saat ini, itu memang merupakan pengeluaran besar. Waktu terbaik adalah ketika alam Dewa Abadi mencapai tahap yang stabil. Namun, ada beberapa hal yang tidak diinginkan oleh Yelang.
Dewa Abadi dengan mata tak bernyawa perlahan tersadar dan melihat bahwa Ye Lang dengan sengaja menekan dirinya sendiri. Dia segera menyadari betapa baiknya Ye Lang memperlakukannya. Hanya karena dia menunjukkan raut ketakutan sebelumnya. Itu karena dia tampak takut dan sangat ragu-ragu. Ye Lang tidak bersedia memaksanya. Aku tidak ingin dia terluka. Bagaimana bisa orang ini menjadi orang seperti ini? Dewa Abadi mengutuk dirinya sendiri ribuan kali dalam hatinya. Apa yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia pikirkan. Ternyata Ye Lang sama sekali bukan orang jahat tapi orang yang... Aku sengaja menahan diri karena beberapa detail kecil yang dia sebutkan. Tubuh ilahi yang dia pilih dengan cermat untuknya juga diberikan kepadanya saat tidak ada seorang pun di sekitar. Perasaannya terhadapnya juga diungkapkan tanpa ada yang disembunyikan. Bahkan dengan Ye Lang seperti ini dia tidak mau dan tidak akan berinisiatif untuk menanggapi. Bagaimana jika Ye Lang kecewa dan memperlakukannya dengan dingin di masa depan? Itu semua salahnya sendiri, pria seperti Ye Lang tidak boleh sampai kalah. Dewa Abadi terus memperkuat pikirannya di dalam hatinya. Sementara Ye Lang diam-diam berdoa kepada dirinya sendiri untuk menjernihkan pikirannya dan menjauhkan diri dari keinginan, dia mengambil tindakannya sendiri. Ye Lang yang menjadi semakin suci. Tiba-tiba merasakan tekanan meningkat, dan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, "Fuck." Dewa Abadi itu memeluk leher Ye Lang dan berbisik malu-malu di telinganya. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, itu terlalu kasar, aku tidak bisa menerimanya. Tentu saja, jika kamu berpikir bahwa mengatakan ini akan membuatmu bahagia, aku juga bisa mencoba menyesuaikan diri. Mengenai apakah aku bisa sepenuhnya menyesuaikan diri, aku membutuhkan waktu sebelum bisa memberimu jawaban. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukannya aku tidak bisa beradaptasi. Beri aku waktu 3 tahun dan aku akan... 1 tahun, sebulan. Oke, hanya untuk hari ini. Sekarang aku sudah terbiasa dengan ini, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Ceroboh, tanpa basa-basi. Saat Ye Lang merasa menyesal, suara mekanis dingin dari sebuah sistem terus bergema di benaknya. Ding selamat kepada host karena telah menaklukkan putri keberuntungan. Huang Fu Xiane selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 6000000. Catatan 1. Huang Fu Xianer Putri Keberuntungan memiliki kekuatan tempur luar biasa dan dapat membunuh musuh di atas levelnya peningkatan kekuatan telah ditingkatkan. Catatan 2 aplikasi tubuh suci macan putih telah ditambahkan. Bab 1595 Konferensi Apresiasi Tari Pertama. Sialan, aku berburu elang sepanjang hari tetapi tetap saja mataku dipatuk oleh elang. Ye Lang meratap dengan getir di dalam hatinya. Sebagai penjahat utama, dia selalu stabil dan berhati-hati saat menghadapi putra takdir. Dia mampu mengalahkan putra keberuntungan dan bahkan menginjak-injaknya tanpa dia bisa melawan. Namun, ini bukan pertama kalinya bagi putri keberuntungan, siap pertama. Sekarang saatnya Dewa Abadi untuk memimpin. Jika dia diizinkan berlatih di Istana Kekaisaran Xuanyu untuk jangka waktu tertentu, dia dapat menembus penghalang reinkarnasi, penghalang hidup dan mati, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Berapa banyak nilai penjahat Tianming Xuan Huang yang akan diberikan kepadanya? Untung jika Anda menghasilkan uang tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Jika keuntungannya kurang dari yang diharapkan, itu akan menjadi kerugian besar. Hidup itu tidak mudah. Xiao Ye menghela nafas, wajahnya penuh dengan keluhan. Dia menyesal karena telah kehilangan sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuan Huang. Ekspresi sedih ini di mata Dewa Abadi memberinya pemahaman yang berbeda. Ye Lang, dia benar-benar membuatku menangis sejadi-jadinya. Dewa Abadi itu menggigit bibirnya yang ranum. Dia tidak